Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kualitas dan Ciri-ciri Teknik Evaluasi yang Baik. Langsung saja ke materi yang akan saya bahas. Di sini ada 4. Kami bagi jadi 2. Saya akan membahas tentang ciri-ciri evaluasi pendidikan dan ciri-ciri evaluasi penilaian dalam pendidikan. Yang pertama, ciri-ciri evaluasi pendidikan. Di sini ada 5. Yang pertama, penilaian dilakukan secara tidak langsung. Maksudnya, jika seseorang guru ingin mengetahui mana dari siswanya yang cerdas atau kurang cerdas, maka dalam evaluasi yang diukur bukanlah kecerdasan atau kekurangan peserta didik, tetapi indikator atau hal-hal yang menandai bahwa seorang itu bisa disebut pandai dan kurang pandai. Jadi, ada indikatornya masing-masing. Bisa dikatakan dari indikator tersebut nanti bisa dikatakan bahwa siswa tersebut kurang pandai atau pandai. Kemudian yang kedua, bersifat relatif. Salah satu ciri evaluasi adalah bersifat relatif karena nilai seseorang siswa tidak selalu konstan dari waktu ke waktu, tetapi bisa saja berubah-ubah. Jadi tidak bersifat relatif, misalkan dari kelas 1 sampai kelas 3 tidak ada perubahan gitu. Pasti dari waktu ke waktu pasti ada perubahannya. Kemudian yang ketiga, bersifat kuantitatif. Dalam evaluasi pembelajaran biasanya dilakukan pengukuran dengan menggunakan simbol bilangan atau angka sebagai hasil untuk pengukurannya. Jadi contohnya itu kan di setiap mata pelajaran itu ada KKM-nya. Jadi itu yang dimaksud bersifat kuantitatif. Simbolnya itu bilangan angka. Kemudian yang keempat, sering terjadi kesalahan. Adapun sumber-sumber kesalahan biasanya terletak pada alat ukur, seperti soal tes, terus kesalahan pada gurunya, terus yang dinilainya atau peserta didiknya, dan situasi di mana penilaian berlangsung. Kemudian yang terakhir ada menggunakan satuan unit-unit mengenai satuan unit-unit ini yang tepat, seperti sangat memuaskan, cukup memuaskan, kurang memuaskan, dan tidak memuaskan. Itu sebagai salah satu unit-unit untuk menilai yang siswa-siswa tersebut. Kemudian yang selanjutnya ya ini, yang kedua, ciri-ciri evaluasi penilaian dalam pendidikan. Di sini juga ada 5. Ciri yang pertama yaitu bahwa penilaian dilakukan secara tidak langsung. Misalnya pengukuran kepandaian siswa melalui ukuran kemampuan menyelesaikan soal. Jadi secara tidak langsung kita memberikan soal kepada siswa, nanti dari soal itu baru kita bisa menilai siswa tersebut. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua dari penilaian pendidikan yaitu penggunaan ukuran kuantitatif. Artinya menggunakan simbol bilangan sebagai hasil pertama pengukuran. Setelah itu lalu diinterpretasikan ke bentuk kualitatif. Kemudian ada yang ciri ketiga dari pendidikan yaitu bahwa penilaian pendidikan menggunakan unit-unit satuan yang tetap karena IQ 105 termasuk anak normal, anak lain yang hasil pengukuran IQ-nya 80 menurut unit ukurannya termasuk anak yang kurang pintar atau dungu lah, bisa disebut seperti itu. Kemudian yang keempat, ciri yang keempat dari penilaian pendidikan adalah bersifat relatif, artinya tidak sama atau tidak selalu tetap dari satu waktu ke waktu yang lain. Nah, kemudian ciri yang kelima dalam penilaian pendidikan bahwa dalam penilaian pendidikan itu sering terjadi kesalahan-kesalahan. Kemudian nanti yang ketiga dan yang keempat akan dilanjutkan oleh Rizka Isnaini. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya. 3 ciri-ciri evaluasi pembelajaran. Kegiatan evaluasi pembelajaran mempunyai beberapa karakteristik atau ciri-ciri penting. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, memiliki implikasi tidak langsung terhadap siswa yang dievaluasi. Hal ini terjadi karena seorang guru misalnya melakukan evaluasi terhadap kemampuan yang tidak tampak dari anak didik. Apa yang dilakukan adalah ia lebih banyak menafsir melalui beberapa aspek penting yang diizinkan, seperti melalui penampilan, keterampilan, atau reaksi mereka terhadap suatu stimulus yang diberikan secara terencana. 2. Lebih bersifat tidak lengkap. Evaluasi itu hanyalah
sesuai dengan apa yang dilakukan oleh evaluator, itu saja dengan menggunakan metode tertentu dan untuk tujuan tertentu. Dan yang ketiga, mempunyai sifat kebermaknaan relatif. Hasil evaluasi tergantung pada tolak ukur yang digunakan oleh evaluator atau guru. Di samping tergantung pada tingkat ketelitian alat ukur yang digunakan. Dan yang terakhir, teknik evaluasi belajar. 1. Teknik tes. Tes adalah suatu teknik atau cara dalam rangka melaksanakan kegiatan evaluasi yang di dalamnya terdapat berbagai item atau mengirimkan tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh anak didik. Kemudian pekerjaan dan jawaban itu menghasilkan nilai tentang perilaku anak didik tersebut. Sebagai alat pengukur dan penilai tes ada beberapa macam model menurut waktu atau kapan digunakannya tes tersebut. Dan yang kedua, teknik non-tes. Para ahli berpendapat bahwa dalam mengadakan evaluasi tentang hasil belajar, kita harus menggunakan teknik tes dan teknik non-tes. Sebab hasil-hasil pembelajaran bersifat aneka ragam. Hasil pembelajaran dapat berupa pengetahuan teoritis, keterampilan, dan sikap. Pengetahuan teoritis dapat diukur dengan menggunakan tes perbuatan. Adapun perubahan sikap dan pertumbuhan peserta didik dalam psikologi hanya dapat terukur dengan teknik non-tes. Misalnya observasi, wawancara, angket, dan skala ranting. Dan baiklah, mungkin hanya itu presentasi dari